Halo, selamat pagi. Ketemu kembali dalam pembelajaran matematika di kelas 5 bersama dengan Bu Nelly. Dalam hari ini kita masih terus membahas tentang bab 2 yaitu kecepatan dan debit. Terutama kita akan membahas tentang kecepatan. Jika sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang satuan jarak atau panjang, kemudian satuan waktu dan satuan kecepatan, maka kali ini kita akan secara khusus membahas tentang masalah yang berhubungan dengan kecepatan. Jadi kita akan banyak membahas soal-soal cerita yang ada hubungannya dengan kecepatan. Nah, sebelumnya anak-anak jangan lupa untuk berdoa ya, memohon belas kasihan Tuhan supaya anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Selamat belajar dan tetap semangat. Baiklah, kita mulai dengan kecepatan. Seperti anak-anak sudah tahu, artinya kecepatan yaitu adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam waktu tertentu. Jadi kecepatan biasanya itu dirumuskan dengan jarak dibagi dengan waktu. Kalau misalnya kecepatan kita simbolkan dengan K, atau kadang-kadang orang bilang menyatakan dengan V, kemudian jarak dengan C atau S, dan waktu dengan W atau T. Biasanya kecepatan itu contoh satuannya ada km per jam. Lalu jika ada yang menyatakan kecepatan 60 km per jam, apakah artinya? Yaitu jarak sejauh 60 km dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Atau setiap 1 jam jarak yang dapat ditempuh adalah 60 km. Jadi kalau 2 jam menjadi 120, demikian seterusnya. Nah, untuk memudahkan anak-anak mengingat, kita buat dalam segitiga berikut ini ya. Pertama kita buat segitiga, kemudian segitiga ini kita bagi jadi 3 bagian yang sama. Kemudian kalau ada garis mendatar berarti itu menyatakan bagi atau per. Kemudian kalau dia samping berarti itu menyatakan kali. Nah, untuk ini penempatan anak-anak yang harus selalu ingat itu untuk K dan W itu bisa tempatnya bertukar antara kanan dan kiri. Itu di bagian bawah ya. Yang tidak boleh berubah itu adalah J. J harus selalu ada di atas. Naruhnya J-nya yang harus selalu ada di atas. Tidak boleh lupa. Nah, bagaimana kalau misalnya salah satu komponen tidak diketahui? Nah, diperhatikan cara menggunakan segitiga ini. Misalnya kita mau mencari J. Berarti mencari jarak. Kita tutup C-nya, berarti C rumusnya menjadi K dikali W. Jadi jarak itu kecepatan dikali waktu. Atau jika kita mau mencari kecepatan, berarti tinggal J bagi W. Jadi yang tinggal bagian C di atas, kemudian W-nya di bawah. Jadi artinya kecepatan itu adalah jarak bagi waktu. Atau kalau ditanya W atau waktu, maka yang tinggal itu J per K atau jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, begitu cara menggunakan segitiga ini sebagai alat bantu biar anak-anak mudah untuk mengingatnya. Ingat ya, C-nya yang harus selalu ditaruh di atas. Untuk K dan W itu boleh bertukar-tukar. Kita lanjutkan untuk penyelesaian contoh-contoh soal. Misalkan di sini, ayah mengendarai sebuah mobil untuk menempuh perjalanan 280 km dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Waktu diperlukan ayah untuk menempuh perjalanan tersebut adalah, di sini kita harus membuat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui yaitu jarak, ada 280 km, kemudian kecepatannya 60 km per jam, dan yang ditanyakan adalah waktu. Maka untuk waktu
kita menggunakan rumus. Ingat tadi ya segitiganya. Segitiga yang kita pakai karena yang ditanya adalah waktu, maka waktunya kita tutup, berarti rumusnya menjadi J bagi K. Jadinya jaraknya kita masukkan nilainya, yaitu 280 dibagi 60. Kemudian ini sama-sama bisa kita sederhanakan ya, sama-sama bagi 20 jadi 14/3. Kemudian ini nanti satuannya kilometer sama kilometer itu bisa saling menyederhanakan. Jadi tinggal hasilnya menjadi 14 bagi 3 yaitu 4, sisa 2. Jadinya 2/3 jam. Nah ini kalau ditanya dalam jam kita bisa langsung jawab 2/3 jam. Lalu bagaimana kalau ditanya dalam jam dan menit? Nah maka si 2/3 jam itu kan sama aja dengan 4 jam ditambah 2/3 jam. Lalu yang 2/3 jamnya kita ubah ke menit. Nah berarti ini sama aja dengan 4 jam tambah 2/3. Ingat 1 jam berapa menit ya anak-anak? Betul, 1 jam itu adalah 60. Berarti kalau 2/3 jadi 2/3 kali 60 ya. 2/3 kali 60 berarti sama aja dengan 120 bagi 3. Atau anak-anak bisa biasa menyederhanakan. Nah 60 sama 3 dibagi dulu sama-sama bagi 3, hasilnya menjadi 20. 20 kali 2 jadi 40. Jadi hasilnya adalah 4 jam 40 menit. Contoh berikutnya. Keluarga Ara pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Rumah Ara ke rumah nenek 45 km. Jika mereka berangkat pukul 8.15, pukul berapa mereka tiba di rumah nenek? Nah dari sini kita bisa dulu mencari, diketahui ya, yang diketahui apa saja. Berarti kita bisa nulis di sini yang diketahui ada di kecepatan ya 60 km per jam, kemudian jarak ya 45 km, kemudian ada berangkat pukul 8.15. Yang ditanya tiba. Karena diketahui kecepatan dan jarak, berarti kita pasti bisa nyari waktu. Setelah tahu waktu baru kita bisa mencari berikutnya. Sebuah mobil bergerak dari kota Jambi ke kota Kuala Tungkal pada pukul 7.30. Mobil tersebut tiba di tujuan pada pukul 10. Jika kecepatan rata-rata mobil tersebut 50 km per jam, jarak antara kedua kota tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau ada soal yang demikian, anak-anak harus tulis dulu apa saja yang diketahui. Kalau kita perhatikan di sini berarti ada ini ya, berangkat pukul 7.30. Kemudian di sini ada tiba pukul 10, kemudian ada kecepatan yaitu 50 km per jam. Nah, hal-hal yang demikian itu kita harus tuliskan dulu ya. Nanti berangkat pukul 7.30, kemudian tiba pukul 10, kecepatan tadi 50 km per jam. Lalu yang ditanyakan itu jarak. Ya, ditanya adalah J. Nah, kalau yang ditanya J berarti ingat ya, J itu ada di bagian atas, maka J adalah rumusnya pastinya jarak itu kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatan dikali waktu, waktunya harus tahu dulu, berarti kita harus nyari dulu waktu ya. Kalau berangkatnya pukul 7.30 dan tiba pukul 10, maka lamanya atau waktu yang dibutuhkan adalah waktu tiba dikurangi sama berangkat. Berarti tibanya pukul 10, kemudian berangkatnya pukul 7.30, kita kurangkan ya. Nah, ini 00 seperti biasa ya, 00 dikurang 30.
Oh tidak bisa, berarti kita harus minjem dulu ya, ngambil ke 10. Maka ini 10-nya akan menjadi tinggal 1. Tinggal 9 ya. Karena sudah kita pinjam ke menit. Karena kita si menit meminjam ke jam, maka 00-nya ini bukan jadi 100 tetapi jadi 60. Karena 1 jam itu adalah 60 menit. Kemudian baru boleh kita kurangkan ya. 60 kurang 30 adalah 30. Kemudian 9 kurang 7 adalah 2. Jadi waktunya di dalam perjalanan itu adalah 02.30. Artinya waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit. Nah, diperhatikan ya, di sini satuan yang dibutuhkan di sini kecepatannya kilometer per jam. Kemudian yang ditanyakan jaraknya, berarti kita bisa menggunakan tetap dalam kilometer ya. Maka waktu yang ada di sini 2 jam 30 menit harus kita ubah ke jam. Nah, itu sama aja dengan 2 jam 30 per 60. Karena anak-anak pasti masih ingat 1 menit itu nilainya adalah 1/60 jam. Jadi kalau 30 jadi 30 per 60. Jadi ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 30. Jadi 2,5 jam. Itu waktu yang dibutuhkan. Lalu tujuan kita adalah mencari jarak. Maka jaraknya adalah K dikali W. K-nya tadi itu 50 km per jam dikali 2,5 jam. 2,5 jam ini kita bisa ubah menjadi pecahan biasa. Jadinya 50 kali 5/2. Lalu seperti biasa 50 kali 5 adalah 250 per 2. Kemudian 250 bagi 2 menjadi 125 km. Itu artinya jarak antara kota Jambi dan kota Kuala Tungkal adalah 125 km. Nah, contoh berikutnya. Nah, setelah kita tulis diketahui, tahu apa yang ditanyakan, maka kita ingat lagi ya segitiganya. Maka segitiga, karena di sini yang ditanyakan adalah tiba, berarti itu berbicara tentang waktu ya. Kalau waktu berarti ada di bagian bawah ya bersama kecepatan. Maka waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Tinggal kita masukkan angkanya. Jarak nilainya 45. Kemudian kecepatannya ada 60. Jadi 45 per 60. Kilometer sama kilometer nanti hilang ya. Kemudian sisanya 45 sama 60 disederhanakan menjadi 3/4 jam. Nah, 3/4 jam itu kita rubah ke menit. 1 jam adalah 60 menit. Berarti kalau 3/4 menjadi 3/4 kali 60. Jadi hasilnya menjadi 45 menit. Kemudian karena berangkat tadi pukul 8.15 dan maka tiba pukul 8.15 tambah 45 menit namanya di perjalanan. Jadinya pukul 8.60. Enggak ada ya pukul 8.60. Makanya 60-nya kita harus simpan ke jam. Jadinya pukul 9.00. Jadi keluarga Ara akan tiba di rumah nenek pada pukul 9. Nah, untuk contoh berikutnya, itu kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai ayah adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh ayah dalam waktu 2 jam? Seperti biasa, kita tahu apa dulu nih? Ada kecepatan 60 km per jam, kemudian ada waktu 2 jam. Yang ditanyakan adalah jarak. Nah, tulis dulu ya yang diketahui.
kecepatan 60 km per jam, waktu 2 jam, ini ditanya jarak dalam satuan kilometer. Maka karena yang ditanya jarak itu ada di bagian atas ya dalam segitiga, maka jarak rumusnya menjadi K dikali W ya. Jadinya jarak adalah kecepatan kali waktu, tinggal 60 kali 2, hasilnya adalah 120 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh Ayah adalah 120 km. Nah, contoh berikutnya. Pak Budi berangkat pukul 7 menuju ke kantor mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Jika Pak Budi tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer jarak rumah Pak Budi dengan kantor? Ya, yang diketahui ada berangkat nih pukul 7, kemudian kecepatannya 60 km per jam, tiba pukul 7.30, yang ditanya adalah jarak ya. Kemudian karena yang ditanya jarak, berarti kita bisa mencari dengan rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Tapi sebelumnya waktunya belum tahu, yang tahunya hanya berangkat dan tiba. Maka kita cari waktu, yaitu tiba dikurangi berangkat. Jadi 7.30 kurang 7 adalah 30 menit. Nah, 30 menit harus kita ubah ke jam. Kenapa harus dirubah ke jam? Karena di sini kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Nah, 30 menit itu adalah 30 kali 1/60 jam. Jadi hasilnya menjadi setengah jam, yaitu 30/60. Kemudian dia ditanya jarak, maka kecepatan dikali waktu. Kecepatannya tadi 60, waktunya setengah jam. Jadi hasilnya adalah 60/2, yaitu 30 km. Jadi jarak rumah Pak Budi dengan kantor adalah 30 km. Nah, demikianlah contoh-contoh soal tentang hal yang berhubungan dengan kecepatan. Semoga anak-anak paham, dan untuk mengasah kemampuan anak-anak, kerjakan soal-soal latihan yang akan Ibu berikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.